Jenis-jenis wakaf yang ada di Indonesia ada 4. 1. Berdasarkan peruntukan. 2. Berdasarkan jenis harta. 3. Berdasarkan waktu. 4. Berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan. Adapun fungsi dan tujuan wakaf. Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebijakan, baik yang mengantarkan seseorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat, dan lemah. Di balik semua itu tersimpan hikmah, di mana Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh, dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebijakan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antara manusia saling terjalin. Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Adapun pembelajaran yang bersifat mengikat atau wajib, ada juga yang bersifat sukarela atau sunnah, ada juga yang bersifat tetap atau paten, dan ada juga yang sekadar memberi manfaat atau tidak paten. Namun demikian, yang paling utama dari semua cara tersebut adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Disitulah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dan masyarakat dapat diwujudkan. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang teman saya sebelumnya tentang tujuan wakaf, yakni saya akan menjelaskan tentang tujuan khusus wakaf. Tujuan khusus dari wakaf secara spesifik itu tidak ada. Tujuan khususnya itu tergantung dari si pemberi wakaf, pemberi benda wakaf tadi, tujuan apa dia ingin memberikan wakafnya. Misalnya untuk tujuan keagamaan, jadi dia memberikan wakaf dengan tujuan supaya dia mendapatkan pahala dari Allah, atau tujuan sosial, jadi dia itu ingin memberikan hartanya untuk membantu secara sosial, jadi membantu masyarakat yang lebih luas, atau karena dorongan kondisional. Jadi misalnya begini, ada seorang perantau yang hidup di sebuah wilayah, misalnya dia memiliki rumah, lalu dia akan pulang ke kampung. Lah rumah itu ingin dia wakafkan untuk rumah tinggal anak yatim piatu, seperti itu. Jadi tergantung kondisionalnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ya, pasal 5, yakni tujuan wakaf itu untuk mewujudkan potensi dan manfaat benda wakaf itu tadi terhadap ekonomi. Jadi bisa digunakan untuk kepentingan ibadah dan juga untuk kepentingan umum atau kesejahteraan secara umum. Terus tujuan menurut pasal 261 KHI yaitu untuk mengekalkan benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Jadi misalnya ada masjid diwakafkan sehingga masjid itu akan tetap berfungsi sebagai masjid gitu. Lalu saya akan menjelaskan tentang manfaat wakaf. Manfaat wakaf ini sangat besar terhadap diri yang memberikan wakaf dan juga untuk lingkungan sekitar. Untuk yang memberikan wakaf itu bisa melatih jiwa sosialnya, membantu yang kesulitan juga, terus menyadari bahwa
harta yang ada di dunia ini semuanya tidak kekal, yakni hanya titipan Allah, bahwa kita nanti meninggal tidak membawa harta-harta tersebut. Lalu amalannya tidak terputus. Jadi amalan wakaf itu akan terus menjadi amalan orang yang memberikan wakaf walaupun dia sudah meninggal. Mempererat tali persaudaraan dan mencegah kesenjangan sosial. Lalu membantu pembangunan negara. Jadi dapat membantu negara misalnya untuk memberikan fasilitas ibadah. Misalnya di suatu daerah tidak ada masjid. Lalu ada yang mewakafkan masjid. Jadi di daerah itu punya tempat ibadah. Sedangkan untuk menjamin ketersediaan rumah ibadah itu menjadi salah satu dari tugas pemerintah. Terima kasih.